Tes, tes. Halo, saya Ivan Lanin. Oke, oke, mulai ya. Oke. Tahun 2016 saya mulai 2006 sih tepatnya, maaf. 2006 saya mulai menarik minat saya ke bahasa Indonesia. Dulu pada tahun 2006 ini saya mulai menulis di Wikipedia bahasa Indonesia, terus pada waktu itulah saya menyadari bahwa keterampilan berbahasa Indonesia formal saya itu buruk sekali. Kalau menurut saya sebenarnya mestinya seimbang ya. Kita memang kurang beruntung kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu antara ragam formal dan informalnya itu tidak jauh berbeda. Misalnya penggunaan kata you. You di dalam bahasa Inggris bisa digunakan baik kepada teman sebaya maupun kepada orang tua. Buat kita, kalau kita menggunakan kamu kepada teman sebaya, oke. Tapi begitu itu kita gunakan kepada orang tua kan nggak pantas kan. Jadi memang itu kesulitan kita. Tapi justru itu kalau menurut saya sesuatu yang bisa kita syukuri. Kita justru memiliki kelebihan karena saat kita berbahasa Indonesia itu bisa dibilang kita menguasai dua bahasa yang berbeda. Saya punya teman-teman dari luar negeri yang belajar bahasa Indonesia. Mereka itu merasa seolah-olah mereka tuh belajar dua bahasa yang berbeda loh. Bahasa yang mereka pelajari di sekolah itu nggak bisa mereka pakai ke pasar gitu misalnya. Nggak bisa. Nah jadi buat saya semestinya seimbang. Karena kedua alam itu, alam formal dan informal, itu memang mesti kita alami sebagai orang Indonesia. Mungkin waktu masih kecil, sekolah, kuliah, itu enak sekali menggunakan ragam informal. Tapi nanti waktu kuliah, waktu masuk ke dunia kerja, mau nggak mau kita mesti belajar ragam bahasa formal. Ketertarikan ya kalau menurut saya ya. Kalau kita tertarik dengan sesuatu, itu kan kita pasti ngulik kan ya. Kita ada orang tertarik dengan mobil, itu dia betah tuh berjam-jam ke bengkel untuk ngulik ngutak-ngatik mobilnya. Nah demikian juga dengan bahasa. Saat kita sudah tertarik dengan bahasa tertentu, itu pasti kita tidak akan bosan untuk mengulik berbagai aspek tentang bahasa tersebut. Nah yang saya pikir yang kurang dari generasi milenial saat ini itu adalah ketertarikan terhadap bahasa Indonesia. Kan memang ada peribahasa yang bilang rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Apalagi kalau rumput itu tidak pernah kita rawat. Lihat rumput tetangga hijau banget, rumput kita sendiri udah jelek, abis itu nggak pernah dirawat ya makin kacau aja kan. Nah, jadi itu yang harusnya ada saat ini. Ada ketertarikan terhadap bahasa Indonesia. Kalau menurut saya yang baik dan benar. Kenapa begitu? Berbahasa itu berkomunikasi, ya, menyampaikan pesan. Selain menyampaikan pesan, ada tujuan lain yang diharapkan sebenarnya, yaitu menunjukkan kecendekiaan. Kalau misalnya, jadi itu kenapa muncul istilah baik dan benar. Baik artinya sesuai konteks, benar itu artinya sesuai kaidah. Saat kita berbicara dengan baik, artinya kita memastikan penyampaian pesan. Itu mungkin bisa masuk yang tadi, nggak benar tapi bisa dipahami oleh kawan bicara. Tapi saat kita mengikuti kaidah, misalnya gini, kaidah penulisan di yang dipisah dan yang dirangkai. Baik kita menggunakan itu di pesan WA yang informal maupun kita menggunakan itu di laporan yang formal, ya cara penulisannya sama. Di sana itu ditulisnya terpisah. Nggak ada alasan gitu misalnya di WA karena oh ini kan cuman ngobrol doang, kalau misalnya dirangkai juga nggak apa-apa. Nggak ada. Yang namanya keterampilan berbahasa itu adalah muncul karena dipraktikkan berulang-ulang. Jangan berharap untuk bisa menulis dengan baik saat waktu kita menulis biasa aja itu kita abai. Jangan berharap kayak gitu.